Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah cerita di mana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi atau orang-orang suruhan Farisi, orang Farisi, untuk bertanya kepada Yesus berkaitan dengan membayar pajak. Jadi ya, meskipun pertanyaan mereka itu sifatnya menjebak atau menjerat Yesus, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Tentu inti dari pertanyaan tersebut kalau kita tarik lebih jauh ya, tentu ini selalu berkaitan dengan kehidupan politik ya, atau kehidupan sebagai warga negara dalam sebuah komunitas negara ya, atau dalam konteks ini adalah sebuah komunitas kekaisaran. Ya, dengan demikian pertanyaan mereka ya merujuk kepada bagaimana sikap seorang warga negara terhadap negaranya. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang warga negara? Pertanyaannya, apakah mereka wajib membayar pajak? Tentu pertanyaan ini menjebak. Kalau Yesus menjawab tidak, itu artinya Yesus itu menjadi batu sandungan bagi kaisar untuk menghasut rakyat agar tidak membayar pajak pada kaisar. Dan tentu ini menjadi sebuah persoalan penting yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk menyalahkan Yesus atau untuk menunjukkan bukti tertentu dari aktivitas masyarakat yang menentang kaisar tidak membayar pajak. Lalu kemudian tujuan yang kedua tentu di sini adalah, pertanyaan mereka itu ya tentu mau menunjukkan bahwa apakah nanti Yesus itu bisa memberikan sebuah jawaban yang tepat. Ya. Tetapi memang pada akhirnya Yesus tahu ya pemikiran mereka, sehingga Yesus pun menjawab, "Mengapa kamu mencobai aku? Dan tunjukkanlah kepadaku mata uang." Lalu Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka, pernyataan, "Ini gambar dan tulisan siapa?" "Gambar dan tulisan kaisar." Nah, Yesus pun kemudian menegaskan bahwa apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar, dan apa yang menjadi wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Nah, sebuah pertanyaan netral. Jadi sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban mencintai negara kita, dan wujudnya adalah kita membayar pajak atau apa yang disampaikan oleh negara terkait dengan kebijakan-kebijakan negara perlu diikuti oleh warga negara. Dan tentunya perintah Allah itu yang menjadi kewajiban kita di dalam hidup keagamaan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu pula lah ya hendaknya dilakukan oleh manusia atau yang diberikan manusia kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang baik, kasih dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, saudara-saudariku, pesan yang menarik ya. Tentu bacaan ini terkait dengan peristiwa ulang tahun dari negara kita tercinta untuk yang ke-77 tahun. Tentu ya ada begitu banyak fenomena yang terjadi ya selama perjalanan bangsa kita ya. Ada
pengalaman kesuksesan, tetapi juga ada pengalaman kemunduran. Kesuksesan di mana negara kita bisa bisa bersaing atau bisa menunjukkan dirinya di kancah dunia internasional bahwa Indonesia itu ya mampu atau mempunyai potensi ya untuk berkembang dan menjadi negara yang mencintai kebenaran atau yang menunjukkan diri sebagai negara yang siap membela kemanusiaan dan sekaligus negara yang berusaha berjuang untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila, NKRI dan sebagainya. Tetapi di samping kesuksesan itu ada juga bentuk kemunduran lain di mana ada banyak orang yang berusaha untuk melalui konsep-konsep eksternal yang mereka bawa berusaha untuk menentang Pancasila misalnya, lalu kemudian merongrong ya negara ini dengan berbagai ya rancangan-rancangan yang mereka buat ya. Ya, memang semua tujuannya itu adalah selain kekuasaan ya, itu juga ya untuk ya istilahnya itu ya mungkin dalam tanda kutip ya membuat negara kita ini hancur ya dalam arti tertentu. Tetapi ya yang perlu kita garis bawahi bahwa perjuangan dari bapak-bapak proklamator atau para pahlawan kita yang terdahulu kita hargai sebagai bentuk persembahan diri kita, persembahan kita atas perjuangan mereka dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyediakan kemerdekaan ini untuk bangsa kita. Jadi teman-teman saudara-saudari, kalau Yesus mengatakan apa yang menjadi wajib kamu lakukan berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Jadi untuk kita, apa yang wajib kamu lakukan kepada negara ini? Tunjukkanlah yang terbaik kepada negara ini agar negara kita itu tetap maju, berkembang menjadi negara yang senantiasa dihargai, dihormati oleh orang lain dan sekaligus dicintai oleh anak-anak bangsanya. Sehingga bangsa kita ini merupakan bangsa yang menjadi bangsa harapan dari bapak-bapak pendahulu ya, para pahlawan kita, bapak proklamator dan sebagainya. Ya teman-teman saudara-saudari, semoga di hari kemerdekaan ini dalam landasan iman yang kita punya, kita digerakkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, agar bangsa ini senantiasa menjaga marwah kerukunan, marwah kedamaian, hidup berdampingan dan sebagainya. Sehingga bangsa kita ini terbangun dalam keadaan yang utuh tanpa ada gonjang-ganjing yang membuatnya pincang berjalan menuju masa depan yang cerah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini membuat kita semakin mencintai bangsa dan negara kita. Amin.